kalau bisa dibilang terjebak ya. Oke. Terjebak. Ya mungkin ada yang di atas klotok kan Betul, gitu ya. ya. Di atas tanah. Kawan-kawan yang masuk dalam kategori Gen Z itu punya andil sangat besar. Selamat pagi, siang, dan malam, teman pemilih. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Kota Waringin Timur. Ngobrol tentang pemilu. Perkenalkan, saya Reno. Sebagai host pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai divisi teknis penyelenggaraan, khususnya untuk tahapan pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Teman pemilih telah hadir bersama kita di studio podcast kita, Bapak Muhammad Tohari selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kota Waringin Timur. Pak Tohari bisa disapa dulu teman-teman pemilih, Pak Tohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Selamat pagi Mas Reno. Siap. Semoga kita selalu dalam kondisi yang prima. Amin. Selamat datang Pak Tohari di studio podcast KPU Kabupaten Kota Waringin Timur. Alhamdulillah sehat Pak Tohari. Alhamdulillah. Sudah sehat. merokok dan sudah mengopi? Sudah kayaknya ada berapa ini. Oh iya, oke, siap. Aman berarti ya Pak? Siap. Oke teman pemilih, Pak Tohari ini merupakan anggota KPU Kabupaten Kota Waringin Timur yang diamanahkan oleh teman-teman anggota KPU Kabupaten Kota Waringin Timur yang lain sebagai pengampu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Beliau menjabat mulai tahun 2023 hingga tahun 2028 dan bukan sosok yang asing di kepemiluan karena pengalaman beliau cukup panjang di kepemiluan mulai dari Bawaslu, Panwaslu, dan sekarang masuk membersamai kita di KPU Kabupaten Kota Waringin Timur. Pak Tohari bisa tolong dijelaskan Pak ke teman-teman pemilih background Pak Tohari sebelum di KPU seperti apa dan apa yang membuat Bapak pada akhirnya masuk ke kepemiluan Pak? Terima kasih Mas. Sebenarnya ya kalau bisa dibilang terjebak ya. Oke. Terjebak di penyelenggaraan. Karena jujur saja basic saya itu sipil. Kuliah di Universitas Palangkaraya masuk 97, jurusan teknik sipil. Namun karena memang kayaknya kondisi memungkinkan untuk punya berperan di bidang kepemiluan, karena pada saat itu kan gencar-gencarnya mahasiswa untuk menyuarakan reformasi kan. Oh pada iya, zaman betul. itu 9798 ya Pak. 9798. Jadi kondisi tersebut kayaknya memang menyeret kondisi pribadi untuk ya minimal paling tidak ikut menyuarakan itu. Lalu kemudian sekitar tahun 99 itu ada satu lembaga KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Oke. Saya kebetulan berkesempatan gabung di Palangkaraya pada saat itu hingga tahun berapa ya? Kurang lebih 2002 sampai 2004 ada JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, kebetulan menugaskan saya di Kabupaten Katingan. Oh, berawal di Katingan berarti ya Pak? Berawal tetap di KIPP, Palangkaraya KIPP, ditugaskan di Palangkaraya. Waktu itu masih di kelurahan ya.
di kelurahan, pemantau di kelurahan, di JPPR itu kemarin tingkat kecamatan ditempatkan di mana? Tasikpayawan. Di Tasikpayawan, salah satu kecamatan di Kabupaten Katingan. Tapi sebentar saya potong, Pak. 2002 itu Katingan sudah pemekaran ya? Atau masih masuk di Kotim? Rasanya sudah ya? pemekaran, rasanya sudah pemekaran. Di kecamatan tadi, lalu? Di kecamatan tadi. Nah, maka kemudian ya karena memang pada saat itu ada didesak oleh pihak kampus ya. Oke. Jika kemudian kau tidak, anggap saja gini bahasanya, tidak lulus kuliah di tahun depan, kau akan DO. Maka kemudian kita off untuk di kepemiluan, kita coba untuk konsentrasi, ya minimal bisa apa ya, kalau bahasanya itu nggak gagal kuliah ya, nggak gagal kuliah. Karena terus terang 97 ke 2005 itu sekitar berapa? 15 semester. Terlalu lama Iya, memang betul, 8 tahun ya. Untuk sarjana S1 ya, Betul. terlalu lama. Terlalu asik mungkin ya. Lalu kemudian pasca lulus kita sesuai dengan bidang yang kita geluti, kita dikonstruksi. Kita dikonstruksi sampai 2012. Kebetulan ada seorang kawan yang memberikan informasi berkenaan dengan seleksi Panwaslu pada saat itu di 2012. Ada formulirnya, sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Jadi kemudian ya sudahlah, mencoba sampai pada akhirnya dilantik pada saat itu untuk kabupaten, untuk Panwaslu di Kabupaten Kotim. Di Panwaslu sendiri itu sekitar 4 tahun. Berarti sampai 2016 ya? 2016 jeda. 2017 masih tetap akhirnya Panwaslu juga. Bawaslu Kabupaten itu baru 2018. Oh ya, 2018 kita sampai 2023. Artinya secara total di pengawasan pemilu itu kurang lebih sekitar 9 tahun. 9 tahun. Kebetulan kesempatan seleksi itu ada di KPU, kita ikut. Alhamdulillah juga terpilih sampai saat ini. Kurang lebih sekitar 2 tahun lah bertugas di sini. KPU Kotim. Nah, 9 tahun itu kan nggak sebentar ya Pak. Kalau tadi Pak Tuari cerita terkait pengalaman Pak Tuari di Panwas dan Bawaslu. Nah, apa yang memutuskan Pak Tuari pada akhirnya geser ke KPU, Pak? Pertama bicara tentang kayak model ada tantangan tersendiri kayaknya. Oke. Berarti nggak mau di zona nyaman ya Pak? Kalau pengawas pemilu itu kan ada di luar pagar nih. Betul. Ada di luar pagar, ibaratkan rumah pemilu. Rumah pemilu itu terkait teknis penyelenggaraan kan ada di dalam rumah itu. Sementara kategori pengawas pemilu ibaratnya ya, itu ada berada di luar itu. Maka kemudian mencoba untuk lebih dalam, masuk pagar, kemudian masuk rumah itu sendiri. Ya, kayaknya memang agak-agak agak-agak strength, agak-agak tegang lah untuk, karena memang berhubungan langsung kan dengan politisi, dengan parpol. Menarik. Berarti kurang lebih seperti itu ya teman pemilih. Jadi pengalaman beliau yang bukan dibilang cukup panjang ya, sangat panjang sebenarnya di kepemiluan. Sejak 2012 sampai akhirnya di tahun 2023 kemarin bergabung dengan kita di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah Pak Tuari, sesuai yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita hari ini akan membahas mengenai tahapan pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Bisa Pak Tuari jelaskan nggak Pak, secara umum dulu, terkait dengan divisi yang Bapak ampu, divisi teknis penyelenggaraan, baru nanti Bapak lanjutkan dengan
subnya yaitu tahapan yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan. Baik. Jadi kawan-kawan pemilih, teman-teman pemilih, Mas Rino, secara kelembagaan KPU itu kan memang dibentuk oleh negara ya untuk melaksanakan teknis penyelenggaraan baik pemilu maupun pemilihan. Di dalamnya itu terdiri dari 5 anggota. Salah satunya ditunjuk kita sebagai ketua dan sekaligus anggota. Kebetulan memang sebagaimana perkenalan di awal, saya dipercaya oleh kawan-kawan komisioner yang lain untuk mengampu divisi teknis penyelenggaraan. Sebagaimana PKPU 8 itu ada sekitar 7 ya. Betul. Ada sekitar 7 yang memang menjadi tanggung jawab divisi teknis penyelenggaraan. Ya kalau bisa disebut, pertama bicara tentang pengusulan mata dapil dan alokasi kursi. Lalu kemudian pendaftaran partai politik. Lalu kemudian di situ juga bertanggung jawab tentang putung surah rekap. Lalu pelaporan dana kampanye, penetapan hasil pemilu maupun pemilihan, lalu kemudian penetapan calon terpilih. Kalau pilkada ya calon bupati ya, kalau legislatif ya berarti calon-calon anggota DPRD kabupaten kota. Lalu kemudian yang terakhir terkait PAW, itu secara umum yang menjadi tugas dari divisi teknis penyelenggaraan. Berarti cukup banyak ya Pak. Lumayan. Nah, tugas yang harus Bapak Tohari ampu di divisi teknis penyelenggaraan. Tapi kita sama-sama tahu Pak, divisi teknis itu divisi yang paling sering disalahkan Pak. Pak Tohari tahu nggak kenapa sering disalahkan Pak? Karena ya mungkin rumornya bilang, oh ini kesalahan teknis Nah, gitu betul ya. Pak. Jadi apapun divisinya, kalau sudah salah pasti divisi teknis yang kena Pak. Bercanda teman-teman pemilih ya, biar kita nggak ngantuk ngikutin podcastnya. Oke, Pak Tohari, kita jeda sebentar, teman-teman pemilih jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai tahapan teknis penyelenggaraan pada segmen berikutnya. Tetap di sini, tetap di podcast KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, ngobrol tentang pemilu. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, ngobrol tentang pemilu. Terima kasih teman pemilih yang masih stay tune di podcast kita kali ini. Biar podcast ini terus berjalan, minta tolong ke teman-teman pemilih untuk bisa subscribe, like, dan share podcast KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, biar podcast ini lebih banyak yang melihat dan lebih mendunia. Oke, kita masih bersama Pak Tohari yang alhamdulillah bisa membersamai kita hingga saat ini. Teman pemilih, di segmen selanjutnya, di segmen kedua, kita akan membahas lebih dalam mengenai penyelenggaraan pemilu atau pilkada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Oke, Pak Tohari, jadi di awal tadi kan sudah Pak Tohari jelaskan secara detail mengenai apa tugas dan fungsi divisi teknis penyelenggaraan, Pak. Sekarang menarik untuk kita bisa membahas lebih dalam mengenai tahapan pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Karena menurut saya pribadi, pemilu dan pemilihan tujuan utamanya ya di situ. Tanpa ada proses pemungutan suara, sebuah pemilu atau pemilihan bukan pemilu dan pemilihan gitu. Nah, jadi bisa Pak Tohari jelaskan nggak Pak, apa saja persiapan, apa saja dinamikanya ketika pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Silakan Pak. Sebagai penyelenggara pemilu ya, kita bilang pemilu aja ya, tanpa ada mencoba membedakan pemilu dan pemilihan. Betul. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU itu kan tentu dia tidak bisa bekerja sendiri. Di internal saja, meskipun
ada banyak divisi, pada tataran pelaksanaan kan mesti harus saling bahu-membahu, saling bantu antara divisi satu dengan divisi lain supaya ya roda penyelenggaraan tetap berjalan, diupayakan tetap optimal tanpa ada celah di masing-masing divisinya. Di eksternal kita juga penting untuk membangun komunikasi sinergitas dengan stakeholder. Ya, kalau antar sesama penyelenggara pemilu di situ ada Bawaslu yang mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan. Lagi juga perlu bantuan dari pihak aparat kepolisian, TNI, kejaksaan, pemerintah kabupaten secara keseluruhan. Berkenaan dengan itu juga sebagai untuk lebih KPU ini kan juga ada ad hoc ya, ada ad hoc di tingkat kecamatan, tingkat desa, sampai pada akhirnya ketika itu sudah terbentuk ada KPPS, tingkat TPS ya, di Pak. tingkat TPS. Kita juga dibekali dengan PKPU, peraturan KPU, lalu kemudian terhadap penyelenggaraan khusus berkenaan dengan putung surah rekap. Kita juga bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan teknis, supaya apa? Pada tataran pelaksanaan ini tidak ada permasalahan. Pada saat pilkada kemarin kita juga melaksanakan BIMTEK kepada kawan-kawan PPK dan PPS. Karena jujur, kalau KPU Kabupaten melaksanakan BIMTEK secara langsung kepada KPPS, lapangan bola. Luar biasa ya, Pak. Lapangan bola itu penuh. Lapangan bola penuh, dan begitu mungkin tidak bakalan mengena apa yang disampaikan. Karena yang disampaikan kan detail. Detail. Ya, terutama bicara tentang tata cara pengisian C hasil. Dan pada saat itu ya lumayan sih, ada PPS sekitar 555, betul, dan PPK 85 orang. Dalam BIMTEK mau tidak mau ini dibagi beberapa segmen di beberapa hari. Karena memang kebutuhan itu kita ruang terbatas. Ruangan untuk BIMTEK itu terbatas, belum lagi kita berkejaran dengan tahapan yang lain. Di tengah-tengah itu juga ada proses sortir lipat, belum lagi kegiatan kawan-kawan dari SDM Parmas, numpuk. Jadi mau tidak mau ini dengan pola komunikasi dan seterusnya, dengan mengacu pada PKPU 2 tentang tahapan dan program dan jadwal. Alhamdulillah itu bisa tetap kita laksanakan. Namun memang ya ada lumayan banyak lah sisi permasalahan yang kadang secara teknis kawan-kawan PPK, kawan-kawan PPS ini lebih senior daripada saya kan. Jadi, mereka lebih pengalaman dari sisi tata cara teknisnya. Karena kita juga didukung oleh aturan yang update, maka kemudian itu kita coba transformasikan. Salah satu hal yang menjadi kendala kemarin juga terkait perbedaan cara penulisan di C hasil antara pemilu dan pilkada. Contoh ya, pada saat pemilu kemarin kita menggunakan tip X, ketika salah di tip X, lalu kemudian dilakukan pembetulan di atasnya. Di pilkada ini kita pakai coret paraf, demi menghindari coret paraf, karena memang alat yang kita
yang kita gunakan kan hanya itu. Artinya C hasil ya satu itu aja. Betul. Penekanannya adalah kemarin, pikirkan dulu apa yang mau ditulis, ya kan? Cek dulu datanya, baru kemudian tuliskan. Ini juga untuk meminimalisir potensi kesalahan penulisan. Ya, tidak juga bisa 100%, tidak juga 100%. Ketika kita juga sudah menjelaskan tentang, oh ini kalau misalkan di apa ya namanya, nulis angka misalkan 258 gitu ya, toh pada saat dia menulis 250 gitu ya, 250 ada saja, Pak, ini pakai tip X apa pakai apa? Pakai tip X apa gimana? Sudah kita jelaskan berulang bahwa ini enggak pakai tip X lagi. Tapi itu terus berulang, apalagi memang dari beberapa wilayah juga apa namanya ya, mau tidak mau itu dilakukan secara berulang. Di wilayah utara, selatan, Antang Kalang, Teluk Sampit mungkin ada perbedaan pemahaman, karena perbedaan pemahaman itu kita coba untuk tidak berbasis dapil. Di pemilu kita basisnya kecamatan, kolaborasi. Mungkin kolaborasi kan antara utara, selatan, timur, barat, dan seterusnya, sehingga dengan adanya upaya itu ada satu pemahaman teknis yang bisa kita informasikan, sehingga itu bisa menjadikan persepsi yang sama. Tidak ada perbedaan pemahaman berkenaan dengan itu. Lalu kemudian di tengah-tengah simulasi itu ya biasalah. Mungkin nanti bisa ditampilkan fotonya, kondisi kita simulasi seperti apa, bagaimana crowdbit-nya. Lalu kemudian bisa juga ditampilkan gambaran kawan-kawan KPPS saat di BIMTEK oleh kawan-kawan TPS di wilayah desa. Itu bagaimana gambarannya? Ya mungkin ada yang di atas klotok kan gitu ya. Di atas tanah. Ya karena memang geografis kita tidak semuanya ada internet ya. Tidak semuanya ada internet. Lalu kemudian tidak semuanya di jalan darat, ada di situ jalur sungai dan seterusnya. Itu yang memaksa kita untuk adaptif terhadap kondisi tersebut. Tantangan-tantangannya ya Pak, berkaitan dengan geografis di Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, tadi kan Pak Tohari sudah ngasih gambaran ya terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara serta rekap itu seperti apa. Selain daripada yang sudah Pak Tohari ceritakan tadi, ada nggak pengalaman yang paling Pak Tohari ingat selama melaksanakan tahapan tersebut? Itu yang salah satunya tadi ya, salah satunya tadi gambaran tentang crowded-nya, kondisi pada saat kita BIMTEK maupun simulasi, tapi juga ini malah di hari H, di hari pelaksanaan. Ya, kadang ketika KPPS di desa bukan di kota ya, di desa, di kecamatan luar, karena merasa bahwa pemilih ini ada tetangganya, pemilih ini dia kenal, pemilih ini masuk dalam daftar pemilih di DPT, kadang juga ada apa namanya kayak model toleransi. Toleransi, syukurnya pada saat itu ada beberapa yang namanya PPS kan juga rolling ya. Betul. PPS itu rolling berbagi wilayah dalam kaitan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di hari pemungutan suara. Itu mengingatkan, boleh saja Anda kenal, boleh saja Anda mengetahui keberadaan pemilih ini,
Namun secara administrasi di dalam PKPU kan sudah juga diamanatkan bahwa setiap pemilih wajib membawa eKTP. Betul. Dengan menunjukkan C pemberitahuan disesuaikan dengan daftar pemilih ya, namanya Ya. di daftar pemilih tersebut. Dalam beberapa kejadian, alhamdulillah berkenaan dengan itu kita mampu meminimalisir potensi kesalahan prosedur pada saat pelaksanaan di hari H untuk putus suara. Cuma memang ada sempat kita lepas sekali kemarin, Kecamatan Andangkalong kalau nggak salah. Itu ada KPPS membiarkan pemilih yang bukan di wilayah yang secara administrasi dia ada memiliki KTP di wilayah kecamatan yang berbeda. Betul. Itu terbiarkan. Cuman diketahuinya bukan di saat itu, bukan di hari H, diketahuinya pada saat rekapitulasi di kecamatan. Apa sudah rekap ya Pak? Baru diketahui di situ, ya mau tidak mau akhirnya setelah koordinasi, karena memang itu juga ada dasar dugaan berkenaan dengan kesalahan prosedur itu, maka kemudian hasil komunikasinya diputuskan PSU. Kawan-kawan Bawaslu waktu itu langsung memberikan rekomendasi. Karena memang alasannya ya cukup kuat lah ya. Tidak bisa kita pungkiri pelaksanaan itu. Ya alhamdulillah pelaksanaan PSU-nya juga berjalan dengan aman, lancar. Baik, menarik ya teman-teman, gimana kita membahas mengenai pengalaman pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan suara serta rekapitulasi baik di pemilihan atau di pemilu. Tapi tadi Pak Tohari menyebutnya pemilu aja biar kita nggak bingung ya. Jadi di pemilu kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Tohari, kita sampai ke sesi terakhir, sesi penutup. Pak Tohari ada closing statement nggak buat teman-teman pemilih berkaitan dengan yang sudah kita bahas sepanjang ini? Keberhasilan pelaksanaan pemilu itu bukan saja menjadi tanggung jawab penyelenggara, baik itu dari sisi KPU, Bawaslu maupun DKPP. Ini lebih-lebih menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama pemilih. Pemilih itu juga secara kualitas penting untuk melakukan pengawalan terhadap proses tahapan penyelenggaraan pemilu dari awal. Ini diharapkan supaya hasil pemilu ini bisa lebih dapat dipertanggungjawabkan, lebih akuntabel. Munculnya protes dan seterusnya pasca pemilu ini juga merupakan hal yang wajar. Namun ketika dikawal secara langsung dari awal oleh teman-teman pemilih, ini juga jadi bahan bahan obrolan, bahan diskusi di ruang publik bahwa ini sudah benar, bahwa ini yang salah dan seterusnya. Perlu diingat Gen Z ya sekarang ya, Gen Z. Jumlah Gen Z itu kan lebih banyak. Pemilu ke depan, kawan-kawan yang masuk dalam kategori Gen Z itu punya andil sangat besar berkenaan dengan proses dan hasil. Kita berharap sekali lagi kawal itu tahapan penyelenggaraan pemilu sejak awal sampai pada akhirnya proses penetapan. Mengawalnya ya juga dari sisi kualitas. Kita berharap
rumor yang berkembang terkait money politik dan seterusnya ini bisa kita papras di pemilu depan. Luar biasa. Baik teman pemilih, demikian podcast kita pada kali ini. Terima kasih Pak Tohari sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk memberikan insight, memberikan informasi, memberikan pengalaman yang sudah pernah beliau jalani terkait dengan pelaksanaan teknis penyelenggaraan untuk pemilu, khususnya di pemilu tahun 2024 kemarin dan persiapan untuk pemilu di selanjutnya. Baik Pak Tohari, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Sampai Amin, berjumpa amin, di amin, kesempatan selanjutnya. Izin saya mau ngasih salam penutup. Oh boleh, silakan. Terima kasih teman-teman pemilih, terima kasih bosku Mas Rino masih diberi kesempatan untuk kita lakukan diskusi, ya berharap apa yang kita lakukan ke depan ini bisa jadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir teman pemilih, terakhir terus ya, ini udah berapa kali terakhir tadi ya. Oke. Jadi saksikan terus podcast KPU Kabupaten Kota Waringin Timur ngobrol tentang pemilu di episode podcast selanjutnya. Jadi nggak cuma 3 kali ya, akan berlanjut nanti ya teman-teman pemilih. Jadi tetap stay tune di YouTube KPU Kapkotim untuk episode-episode menarik selanjutnya. Podcast KPU Kabupaten Kota Waringin Timur ngobrol tentang pemilu. Salam melayani. Dadah.